hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semua, hadirin peserta sarana kebangsaan yang kami hormati dan kami muliakan, khususnya kepada Presiden Nasional Indonesia Bapak Dr. Abdul Zulfa yang berkenan hadir dan nanti sekaligus juga memberi sambutan pengantar untuk acara sarana ini. Yang berikutnya tidak usah kita perkenalkan lagi, namanya Bapak Rocky Gerung. Kalau ini Pak Presiden Lasna Tanfiziyah Syarikat Islam. Kalau Pak Rocky Gerung Presiden Akal Sehat. Kemudian narasumber yang lain, Dr. Saganda Nainggolan, ini pakar kesejahteraan sosial doktoralnya, tetapi titel yang lainnya adalah beliau bolak-balik menjadi tahanan politik dari sejak di Orde Baru waktu masih mahasiswa di ITB, kemudian kemarin baru saja fresh from the oven, baru keluar dari penjara karena dianggap oleh pemerintahan saat ini membahayakan. Dan ada lagi Pak Insinyur Muhammad Jumhur Hidayat yang masih dalam perjalanan. Pak Jumhur Hidayat ini juga sama dengan Pak Saganda, kemarin waktu zaman Orde Baru masih mahasiswa di ITB juga sudah di penjara, kemarin di penjara lagi. Jadi 2 kali masuk penjara sebagai tahanan politik. Dan Pak Jumhur sekarang menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPSI). Yang berikutnya ini masih dalam perjalanan Mas Jumhur. Satu lagi Profesor Siti Zuhro, peneliti kita yang sudah pengalaman malang melintang, dan kemudian juga masih dalam perjalanan Bu Siti Zuhro. Pak Hamdan minta izin karena ngasih materi di KPUD DKI sebentar, tapi sudah minta izin untuk cepat untuk bisa ikut gabung bersama kita. Kemudian selain narasumber kita ini, kita juga kedatangan tamu kehormatan pada salah sehat kali ini. Ini saya ingin memperkenalkan ada Pak Gus Aam. Gus Aam ini Pak Hoirul Aam, Solahul Aam. Gus Aam ini adalah cucu dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama.
bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi mungkin usaha monggo bisa berdiri biar yang lain tepuk tangan untuk berusaha. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah meskipun salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang didirikan tahun 1926, tapi perlu diketahui khususnya bagi keluarga besar Syarikat Islam bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah juga pernah menjadi ketua cabang atau Afdlin Syarikat Islam Mekah. Tepuk tangan buat Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan hari ini pada salah satu kebangsaan ini kita memang sengaja undang berusaha untuk kami dari Syarikat Islam ingin memberikan kenang-kenangan untuk menyambungkan kembali silaturahim antara Syarikat Islam dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang berikutnya, selamat datang Pak Bu Profesor Siti Zuhroh. Mas Rocky langsung senang Mbak Siti datang. Khawatir nggak nyampe sama jemput. Terus satu lagi tokoh kita pernah jadi calon presiden, Bapak Anwar Fuadi. Iya, kalau diri Bapak Anwar Fuadi. Jadi Pak Anwar Fuadi adalah bagian dari keluarga besar Syarikat Islam. Keluarga orang tua dan kakek Pak Anwar Fuadi adalah keluarga besar Syarikat Islam, tokoh Syarikat Islam di Palembang, di Sumatera Selatan. Tepuk tangan buat Pak Anwar Fuadi. Yang berikutnya juga ada kedatangan kita Mas Daud Jordan, mana ya? Nah, ini petinju kita Mas Daud Jordan yang 3 hari yang lalu baru saja menjatuhkan lawan tinjunya dan mempertahankan sabuk kejuaraan tinju WBC, World Boxing Council Asia. Wah, ini mudah-mudahan bisa gabung di Syarikat Islam juga biar nggak. Yang berikutnya kalau Mas Being, Mas baterainya habis. Mas Being Bagito ini. Halo. Mas Being Bagito berdiri. Kalau Mas Being Bagito sekarang bahkan sudah menjadi pengurus Syarikat Islam. Beliau sekarang menjadi kepala Badan Komunikasi dan Informasi Latsnah Tabligh Syarikat Islam. Itu yang harus tahu teman-teman semuanya. Yang berikutnya juga ada tentu Habib Muksin. Ini Habib Muksin. Mas Pak Sari Muda dulu bekas Malari di Bupati. Mas Doni. Langsung. Oh, terima kasih Mas Doni. Lapor juga nih. Di luar itu pimpinan Wakil Presiden Latsnah Tabligh ada Pak Ibong, kemudian ada Pak Budi, ada yang lain-lainnya, kemudian ada Wakil Sekretaris Jenderal, kemudian ada Pak Kiai Haji Sodikun, Ketua Majelis Syar'i yang terhormat, kemudian Pak Fauzi dari Badan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam, kemudian teman-teman dari organisasi serumpun dari Syarikat Islam. Sungguh luar biasa hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam sana sehat kebangsaan ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memberi kesempatan kepada Presiden Latsnah Tabligh Syarikat Islam Bapak Dr. Hamdan Zulfa untuk memberikan pengantar dan sambutan pada saat sehat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu saudara yang saya hormati, khususnya para pembicara yang hadir pada hari ini, Pak Ibung Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat Indonesia, Bung Jagana Megawati, Dokter, aktivis, saya tidak pernah berhenti menjadi aktivis. Ibu Mbak Uwi, Profesor Siti Zuhro, Sekjen, tadi sudah disebutkan satu-satu para undangan, hadirin dan hadirat semuanya. Di syarikat Islam itu sebenarnya ada tradisi, ya. Siapapun apapun jabatannya selalu dipanggil saudara. Jadi kalau saya itu bukan Bapak Presiden, saya bukan Saudara Presiden. Dan inilah egaliter yang dibangun oleh Cokro. Cokro itu mencopot pangkat Raden Masnya agar dia rakyat tidak sungkan untuk ketemu, untuk membangun persaudaraan dan persamaan dari seluruh saudara. Oleh karena itu Soekarno tidak pernah disebut Bapak Soekarno, tapi Bung Karno, menunjukkan keserakahan. Itulah yang dibangun di tradisi syariat Islam, dan itu juga yang kita coba bangun pada hari ini, tradisi untuk semua orang ada di syariat Islam. Kita buka di ruang terbuka, tidak kita adakan di hotel yang ber-AC, tapi semua orang bisa ada di ruangan terbuka seperti ini. Ini juga sebagai pembenaran karena biaya murah. Saudara yang saya hormati, serasihan kebangsaan pada hari ini akan direncanakan ala sebuah diskusi bulanan yang kita adakan di tempat ini untuk merefresh cita kebangsaan kita, kondisi pada hari ini dan bagaimana kita pada hari kita saat depan. Nah, ini penting karena perjalanan sebuah bangsa itu harus dalam satu garis cita-cita yang harus terus kita kawal, dan kedepannya dalam garis cita-cita kebangsaan itu. Ruang ini adalah ruang kita untuk berbicara secara terbuka, secara bebas. Kalau ada dari garis kebangsaan itu yang kira-kira terlalu ke kiri, terlalu ke kanan atau menyimpang, mari kita bicarakan di ruang publik ini yang hadirkan semua orang, rakyat yang diskusi di pinggir jalan dan juga diskusi di hotel mewah. Seperti yang ini kan sering di hotel bagus-bagus. Nah ini karena diundang oleh di hotel bagus-bagus. Nah kalau ini kan suka diskusi di mana-mana. Dan memang saudara yang saya hormati, kali ini kita hadirkan Gus Am ini penting, ya. Gus Am ini rupanya saya tahu dari cerita Gus Am, ya. Ketika karena dulu Kiai Haji Wahab itu adalah ketua SIAF di Mekah 1914, kemudian balik ke Indonesia menjadi aktivis SI, suka kumpul di Surabaya di Jalan Peneleh, sempat mendirikan macam-macam termasuk Syarikatul Tujar. Syarikatul Tujar itu bahasa Arabnya SDI gitu, Syarikat Dagang. Nah, Syarikat Dagang itu bahasa Syarikatul Tujar, menghidupkan kembali itu, kemudian menghidupkan juga apa yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Bukan Nahdlatul Watan yang di Lombok, tapi Nahdlatul Watan di Surabaya yang didirikan pada sekitar 1919. Kemudian dari hasil Kongres Al-Islam ada sedikit masalah dulu waktu Ibnu Saud memulai kerajaan Saudi.
Nah itu semua jejak bangunan-bangunan peninggalan Rasul itu mau dihancurkan semua dalam rangka itu oleh Saudi ketika naik Saud. Nah di Indonesia bergolak para ulama yang dimotori oleh kaum ulama di Indonesia yang salah satu tokohnya adalah Kiai Haji Wahab Rasulullah. Nah itulah yang disebut dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz. Nah Komite Hijaz inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama. Nah waktu pemilihan Komite Hijaz itu, ini cerita Kusami, Tommy Goresin, dia wajib Asula minta izin kepada Hasim Asyari Bahasa. Mas beliau minta izin dulu kepada Cokro. Karena kita sudah punya organisasi yang sudah dulu minta izin dulu sama Cokro. Akhirnya 3 kali katanya baru diizinkan oleh Hasim untuk mendirikan Komite Hijaz yang kemudian berubah cikal bakal dari lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena itu ditulis di dalam buku ini secara lengkap bagaimana Wahab Rasulullah itu. Jadi Wahab Rasulullah Makrumah. Saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sedikit ingin merefleks ya, SI ya, dan bagaimana para founding fathers kita mencita-citakan tentang Indonesia. Sedikit saja, kamilah yang menjadi fondasi dalam diskusi kita ke depan. Sebagaimana kita ketahui, SI itu semula bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan di Laweyan, Solo pada 16 Oktober 1905. Walaupun sampai sekarang ada perdebatan mengenai tanggal pemilihan itu, tapi dari hasil riset dan keyakinan dari organisasi Syarikat Islam, dari tuturan atau penuturan Kiai Haji Samanhudi sendiri dan berapa bukti yang membuktikan bahwa Syarikat Islam itu akan dari SDI. SDI itu berdiri 16 Oktober 1905. Itulah yang jadi pegangan dari kami kaum Syarikat Islam. Nah, dilakari oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, ya, di mana saat itu ada 3 strata sosial. Strata paling tinggi adalah strata orang-orang Eropa, Belanda dan Eropa. Strata yang kedua orang-orang Tionghoa dan Timur Asing. Strata yang ketiga adalah Bumi Putra. Strata yang ketiga ini adalah yang paling rendah derajatnya dalam sosial, akses terhadap ekonomi, akses terhadap politik, dan semua berada dalam posisi yang paling di bawah. Strata paling 3. Kalau kau itu kau sudrannya lah kira-kira itu. Selamat datang, Bung Jumhur. Ini juga tokoh ST ini. Pernah jadi sekjen PSI. Partai Syarikat Indonesia itu partai yang dimotori oleh SI. Nah itu makanya enggak ada jauh. Jadi kalau Mbak Willy juga ini adalah Ketua Majelis Siasat Syarikat Islam. Jadi saya lanjut. Jadi karena berada dalam posisi yang demikian, maka ada inisiasi dari para tokoh dan ulama ini untuk membangun sebuah gerakan menaikkan harkat derajat kaum Bumi Putra, baik dari aspek ekonomi, hubungan sosial, politik, terakhir bagaimana politik, awalnya ekonomi, kemudian mengajarkan agama Islam. Karena bangsa kita memahami agama Islam yang sangat lengkap. Nah, ketika pada tahun 1912, setelah diskusi gara-gara ikut dengan para kelompok pengusaha Tionghoa di Solo, diskusi beberapa tahun dan akhirnya diserahkan kepada Cokro. Cokro memperluas wilayah aktivitas SI kepada sosial dan ekonomi. Ini mulailah terbangun yang sangat luar biasa. Nah, terus sekalian,
mungkin bayangannya diskusi di rumah Cokro itu luar biasa anak-anak muda, karena disitulah tempat kosnya Soekarno di umur 14 tahun, tempat kosnya Semaun, bayangkan itu bagaimana kami Semaun, tempat kosnya juga Alimi, tempat kosnya juga Kartosuryo. Jadi 3 kelompok yang masing-masing pada akhirnya memiliki jalan ideologi yang berbeda. Ada yang ideologi yang paling kanan, ada ideologi yang paling kiri, dan ada ideologi yang tengah. Nah, jadi ruang yang dimiliki oleh Cokro yang sangat luas pada anak-anak muda ini, inilah yang melahirkan Indonesia pada pergerakan selanjutnya. Nah, saudara, goncangan perjalanan pemikiran di dalam toko itu luar biasa nih, gitu. Yang ke kiri misalnya bawaan dari ajaran sosialisme Marxisme, dulu yang bawa Smith dalam diskusi itu, yang paling terpengaruh adalah Semaun dan juga di situ Alimi, sehingga pengikut Smith yang akhirnya mendirikan PKI. Ya. Yang pada tahun 1921 di Kongres SI di Surabaya, mereka semua disuruh memilih apakah jadi anggota PKI atau jadi anggota SI. Jadi mereka menjadi anggota PKI dan akhirnya dibuktikan menjadi anggota SI. Nah, jadi dan pada tahun berikutnya SI mengeluarkan satu pembicaraan yang sangat menarik, yaitu tentang sosialisme Islam. Jadi dan pada tahun 1924 terbitkanlah buku mengenai sosialisme Islam ditulis oleh Cokro. Artinya apa? Ada pengaruh sosialisme masuk di SI yang tadi kesederajatan dan lain sebagainya, tapi kata Cokro, sosialisme yang tidak berdasarkan Marxisme yang bersumber dari ajaran materialisme, kebenaran. Tapi sosialisme Islam adalah sosialisme yang bersumber dan menghormati ajaran Tuhan. Nah, kalau kita refleks kepada Pancasila, saya menyimpulkan Pancasila itu adalah sosialisme yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sosialisme yang berdasarkan yang Maha Esa tidak ada bedanya dengan sosialisme Islam. Ya. Jadi negara kita negara kesejahteraan dengan sila keadilan sosial, tapi dia berketuhanan. Karena itu dia tidak pernah akan menjadi sosialisme Marxisme dan tidak akan pernah menjadi sosialisme yang liberalisme yang materialisme. Tidak akan pernah terjadi kalau kita dalam garis lurus founding fathers ini. Nah sekalian, tapi harus diingat ya, pada tahun 1919 Syarikat Islam dalam kongresnya ya, di Surabaya mengharamkan kapitalisme. Mengharamkan kapitalisme. Itu sampai sekarang belum dicabut di hasil kongres. Ya, belum dicabut. Kenapa kapitalisme yang diharamkan? Karena kapitalisme, kalau menurut Soekarno, kapitalisme itu bersumber dari liberalisme, individualisme, liberalisme, kapitalisme lah yang melahirkan imperialisme. Itu menurut Soekarno. Karena itu imperialisme diharamkan oleh liberalisme, kapitalisme diharamkan oleh Syarikat Islam sampai sekarang belum dicampur hasil kongres. Jadi, sekalian, kongres selanjutnya untuk memberi jalan tengah antara sosialisme Marxisme, sosial Marxisme dan liberalisme. Dan liberalisme dibuatlah buku Sosialisme Islam itu mengharamkan kapitalisme, dan itulah yang menjadi fondasi pergerakan Syarikat Islam pada masa selanjutnya dan sampai pada saat ini, dan ditulis dalam sebuah manifesto politik SI yang dibuat pada tahun 1921. Manifesto politik itu yaitu apa yang disebut dengan program asas dan program tanggi Syarikat Islam yang sampai sekarang masih kita pergunakan.
Nah, program asas perserikatan syarikat Islam itu terakhir disahkan di Kongres tahun 1931 dan ditulis oleh Cokroaminoto, sampai sekarang belum tergantikan. Lalu mungkin kemarin terakhir ada amanah dari Kongres untuk menyelesaikan keadaan sekarang ini, juga menjadi tugas Laksana Tabisya pada saat sekarang ini. Nah, terus sekalian, kalau kita melihat dari program asas dan program Tandim itu, ya, jelas sekali. Pertama, yang diciptakan adalah Persatuan Indonesia yang dibahasakan dalam bahasa program asas sebagai Persatuan Umat. Persatuan Umat itu adalah Persatuan Indonesia di seluruh wilayah jajahan Belanda, yaitu di Hindia Belanda. Itulah Persatuan Umat. Dengan Persatuan Umat itu kita akan menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang merdeka. Itulah cita-cita yang kedua tentang persatuan, yaitu apa yang disebut dengan national freiheit, yaitu kemerdekaan nasional. Nah, setelah kemerdekaan nasional menurut program asas ini, maka kita akan bangun sebuah negara yang demokratis, yang diperintah oleh rakyat, yang sepenuhnya digerakkan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi tidak jauh, dan tidak boleh jauh dari nilai ketuhanan itu, yaitu nilai-nilai yang dalam banyak sekali disampaikan di sana sebagai fondasi Al-Quran dan hadis. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan adalah melakukan segala upaya untuk menegakkan keadilan ekonomi. Setelah keadilan ekonomi, ya, tidak ada yang memerintah karena persoalan ekonomi, tidak ada perbudakan karena persoalan ekonomi, tidak hubungan dan majikan yang tidak imbang karena persoalan kapitalisme versus kaum buruh, maka lahirlah apa yang disebut dengan persamaan hak. Itu cita-cita yang keempat. Kelima, yang terakhir adalah lahirnya sebuah cita sosial tertinggi bagi syarikat Islam adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati ini sebuah nafas yang ada dalam syarikat Islam yang terus menjadi fondasi perjuangan di depan. Nah, terus sekalian, kondisi sekarang betul kita sudah merdeka, mencapai nasional krisis, betul kita sudah berpemerintahan di atas kaki sendiri, betul kita sudah banyak kemajuan setelah Indonesia merdeka, tapi apakah substansi kemerdekaan yang sudah kita capai? Bagi kami dalam diskusi syarikat Islam masih jauh dari harapan. Keadilan sosial, salah satu yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, masih jauh dari harapan. Pemerintahan yang benar-benar menghormati semua, menghormati kesederajatan, masih banyak hambatan di sana-sini. Jadi dari sini yang kita ingin terus lanjutkan sebuah kelanjutan pesan desain yang diamatkan oleh para founding fathers, dan inilah pentingnya kenapa saya harus memimpin lagi syarikat Islam setelah saya menjadi ketua MK. Karena saya merasa ini organisasi penting, ini warisan leluhur, warisan sejarah yang harus terus dihidupkan, karena dia memiliki peran sejarah kuat melahirkan Indonesia dan memiliki pesan-pesan yang kuat yang tercermin dalam falsafah bangsa kita. Bagi saya dan bagi kaum syarikat Islam, falsafah bangsa Indonesia yang ada dalam Pancasila itu adalah butir-butir dari program asas dan program Tandim syarikat Islam. Lalu program tandingnya apa? Ada tiga. Ada tiga program tanding. Pertama, sebersih-bersih tauhid. Itu Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang disebut dengan trilogi syarikat Islam. Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, itulah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian sepandai-pandai siasat atau politik. Karena dengan politik maka kita mencapai politik yang beretika dan politik yang beriman. Nah, terus
sekarang Syarikat Islam tidak lagi berpartai politik. Tapi apakah Syarikat Islam lepas dari politik? Politik Syarikat Islam adalah high order. Dalam diskusi-diskusi seperti ini, harapan kita melahirkan ide-ide fresh tentang kebangsaan, dan mereka akan mengaruhi kebijakan, dan itulah politik SD. Jadi itulah maksud kita berdiskusi dan berdialog. Insya Allah ini akan terus secara bersambung. Bung Sekjen, nanti Bung Sekjen ini adalah seorang pergerakan tulen, aktivis tulen, dan nanti akan terus mengawal dialog kita ini setiap bulan. Dan sekaligus saya senang Presiden langsung Syarikat Islam akan mengundang, ya, kalau ada nanti diskusi-diskusi dan tanggal tepatnya pada masa yang akan datang. Mereka ini saya kira para ahli semua, saya tidak perlu memperpanjang pengantar, dan pengantar itu panjang. Ini nanti akan kita dengarkan dari yang bersambut, dari para tokoh dan akademisi ini dalam diskusi kita pada siang hari ini. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Hamdan, kita undang Gus Aam untuk naik, untuk kita berikan cindera mata dari Syarikat Islam sebagai tanda silaturahim yang tidak terputus Syarikat Islam dengan Nahdlatul Ulama. Ini buku tentang Nahdlatul Ulama, tapi kata pengantarnya dari Dr. Hamdan Zulfa. Pak Anwar Fadi, dampingi Pak Anwar Fadi naik di atas. Ini tokoh Syariat Islam Tulen ini. Tengah. Udah nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Anwar. Bisa untuk selanjutnya Merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab. Salam Merdesa. Dan pertama ini saya ingin mengomentari secara umum. Saya baca sebuah buku yang menarik, tulisan dari versi Neville Earl, The Origin of Tyranny. Jadi menarik karena ternyata dari hasil riset yang luar biasa, sejak peradaban manusia direkam, ternyata asal usul tirani itu adalah kuasa uang. Jadi dia cerita tentang sebuah negeri di Yunani, Athena, begitu juga di sebelahnya di Libya itu di sekarang Anatolia, bagian dari Turki kalau berkaitan dengan Yunani, dan juga di Mesir, kemudian di pulau kecil namanya Pulau Samos. Di situ lahir piran-piran pada abad 7 dan 6 sebelum Masehi. Tadi di Athena ini saya menulis namanya yang sangat menarik. Ada namanya Pisistratos. Pisistratos ini ada pertentangan aristokrat pantai dengan orang daratan, dan dia tadinya adalah sebuah demagog, seorang jenderal gitu. Tapi dia
bagaimana masuk di tengah sebagai pihak ketiga. Tapi pada saat yang sama, dia adalah pengusaha pertambangan dan menguasai pertambangan di wilayah sungai dan pegunungan di ATH itu. Dan dia menjadi orang kaya raya, dan dia masuk di tengah menumbangkan kekuasaan aristokrat, tetapi dengan cara dia membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin, dan dia jadilah penguasa yang menumbangkan kekuasaan aristokrat. Dan dia seperti seorang sosialis sejati, jadi berbaik hati membangun untuk tempat agama khususnya. Tapi pada akhirnya untuk mempertahankan kekuasaan, maka dia harus mengeluarkan biaya sebanyak-banyaknya, dan ketika itulah dia menjadi seorang tiran. Begitu juga di Libya, Giges namanya. Dia seorang kaya raya. Kalau bisa dengar ada cincin Giges. Cincin Giges itu dalam cerita, dalam Aristoteles, ceritanya dia dengan cincin itu dia bisa menghilang, kadang-kadang dia muncul lagi, kemudian dengan cincin dimain-mainkan, kemudian hilang, kemudian pada saat dia menghilang rupanya dia mengikuti istri raja, dan dengan itu dia bisa membunuh raja dan mengambil istrinya, istri raja menjadi istrinya dia. Tapi itu adalah perumpamaan tentang kekuasaan dan kekayaan dari tambang. Jadi Giges dan juga Pisistratos adalah pengusaha tambang. Kemudian di Samos, pengusaha pengangkutan laut, penjaga laut yang sangat luar biasa yang kaya raya, dan dia menjadi seorang tiran. Saya kira ini adalah relevansinya demokrasi dan keadilan sosial. Tadi Mbak Wi sampaikan, ketika demokrasi dibajak oleh para oligarki, ya, dan pemilik modal, maka rakyat menjadi korban. Dan kalau ini terpelihara secara terus-menerus, akan berubah menjadi pemerintahan yang tiran. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Itulah sebabnya sebenarnya Soekarno pernah menyatakan bahwa sesungguhnya demokrasi liberal itu hanyalah untuk mempertahankan kekuasaan kaum kapitalis. Karena itu kita tidak memilih demokrasi yang liberal itu. Dan begitu juga Hatta secara negara kita ingin kembali kepada demokrasi yang asli, demokrasi yang penuh dengan suasana kolektivisme, kebahagiaan bersama, dan seterusnya. Tapi itu dirusak oleh penjajah dengan membentuk daulat tuanku. Oleh karena itu harus berubah dari daulat tuanku menjadi daulat rakyat. Rakyat yang berdaulat, bukan tuan. Nah, ini yang sebenarnya konsep dasar kedaulatan rakyat. Dan dalam konsep rakyat itu, demokrasi politik tidak boleh terpisah dari demokrasi ekonomi. Ketika ketidakadilan ekonomi itu semakin timpang, maka tidak ada demokrasi. Karena kekuasaan akan dimiliki oleh kelompok pemilik modal, dan pemilik modal kuasa uang, apalagi bekerja sama dengan oligopoli politik. Itu problem. Dan gejala-gejala ini sungguh mulai dan menampakkan dengan nyata. Nah, ini bagi kita dan bagi saya dan kaum serikat Islam itu jauh dari nafas kebangsaan kita. Jadi saya kira diskusi ini memberikan gambaran terkait itu bahwa ada deviasi. Orang boleh bercerita akulah paling Pancasila, tapi Pancasila yang mana? Karena ternyata kata dengan fakta itu berbeda. Jadi ketidakadilan sosial yang begitu sangat tinggi itu sangat tidak Pancasilais dan tidak sesuai dengan cita formulir atas. Ini problem kita, dan kekhawatiran saya kalau ini terbiarkan terus, maka akan melahirkan sebuah pemerintahan tiran. Karena secara peradaban manusia ternyata pemerintahan tiran itu bukan karena pada kekuasaan tentara senjata, tapi adalah persoalan uang.
Jadi ini berkaitan semua ini dengan Bung Ahmi Ketua Budidaya Jogor ya, dengan Omnibus Law apakah akan melahirkan kuasa atau kuasa rakyat? Jadi ini diskusi kita akan ke sana, tapi bagi saya ini sangat menarik untuk kita dalam secara tersebut. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Anda Presiden dan Islam. Acara rasa-rasa kebangsaan ini akan kita buat rutin supaya memang kita punya niat untuk mengembalikan lagi syariat Islam menjadi pusat pergerakan perjuangan, dan mudah-mudahan ikhtiar kita bisa dijaga oleh Allah dan dengan dukungan kita semua syariat Islam bisa kembali mengambil posisi sejarahnya. Nah, sebelum ditutup saya izin ya, karena waktu juga yang menempatkan kita menjadi dibatasi. Saya minta tujuan untuk closing statement dari Pak Rocky. Setuju apa enggak nih?